Ada VAR-nya nggak berarti? Oh, justru. Kalau di bola kan VAR gitu kan. Kalau di NFL Justru ada. NFL duluan, Oh, baru iya. VAR. Bahasanya kalau di bola kan bunuh diri, nah itu sama aja. Nah ini safety itu namanya bunuh diri gitu. Oh, jadi safety ini bunuh dirinya. Iya, bunuh dirinya American football. Bisa lihat ya ini, Seperti ini gitu. ya tontonan NFL ya full ini. Full kalau Ini berapa misalnya ratus ribu ini sampai ke atas ya. Membuktikan lah NFL nomor 1 di Amerika. balik lagi dari Star 101. Setelah di part pertama kita udah ngomongin American football tuh kayak gimana, sistemnya seperti apa, permainan seperti apa, bahkan yang main di Indonesia itu siapa aja, sampai ngebahas bola yang bentuknya kayak telur itu aja. Itu dibahas detail habis-habisan di part pertama. Dan di part kedua kali ini kita bakal bahas lebih detail lagi terkait American football itu kayak apa, entah itu peraturannya, sistem poinnya, cara mainnya gimana. Tentunya gue nggak akan sendiri dong ngebahas terkait part 2 kali ini bersama tentu saja narasumber yang di part pertama udah pakai jersey Steelers, sekarang pakai jaket nih sekarang nih. Dingin Lebih, Pak, dingin sini Pak. studionya emang kebetulan dingin sih bersama dengan Dingin. Fadil Saputra. Yuk. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, lumayan lah. Sekarang pakai jaket, Ya, studio dingin ya. dingin. Tapi nggak apa-apa, mendingan dingin, nggak apa sih. Iya daripada bagian kalau misalnya di NFL sana kan mainnya kan juga dingin kan, di Amerika tuh dingin. Iya, bisa kan kalau ini kan kalau NFL kan juga walaupun ya kalau kayak di olahraga kan kalau misalnya buat nunjukin kecintaan sama tim jagoan gitu kan biasanya kan pakai jersey atau apa. Betul. Ya nggak jersey aja. Betul. Yuk. Pakai yang lain juga bisa kayak hoodie, kayak gue pakai sekarang atau pakai topi bisa. Jadi nggak harus pakai jersey ya kalau misalnya ya wajar lah dimanapun kalau misalnya kita ngefans sama sesuatu tuh pakai peralatan yang sesuai dengan identitas dari tim yang disayangi gitu Betul kan. banget ya. Kalau misalnya gue nih sekarang lagi pakai jersey dari Los Angeles Rams. Iya. Ini kebetulan ada patch yang Super Bowl, jadi kemarin kebetulan Los Angeles Rams baru saja memenangkan Super Bowl 56 melawan Cincinnati Bengals gitu. Iya. Dan lu kenapa, gue mau nanya deh, kenapa lu jadi fans Pittsburgh Steelers? Oh, karena ini ya, karena yang gue sebut ceritain di part 1 karena kan dulu gue pas kecil mau pergi sekolah, iseng-iseng nonton TV sebelum pergi, tau, lagi nonton Super Bowl 40 nih ya. Super Bowl 40 itu kan pas itu Steelers menang lawan Seahawks. Nah, karena gue nonton itu, ya udah gue jadi ngefans sama Steelers gitu. Oh, cuma karena asal nonton doang berarti? Iya, sekali nonton pas wah iya nih olahraga apa nih, pas Steelers juara, ya udah ngefans sih. Terus gue pelajarin lebih dalam tentang Steelers, sejarahnya ternyata Steelers pas tahun 70-an tuh, wah gila sih itu Steelers keren banget karena bisa juara 4 kali pas tahun 70-an. Ibaratnya kayak dynasty-nya NFL pas itu, apalagi terkenal sama julukan Steel Curtain-nya, jadi ya udah. Gue juga kayak, gue pun kenapa akhirnya gue menjadi fansnya Los Angeles Rams itu sebenarnya karena nggak sengaja, karena kan ini gue cerita sedikit di Super Bowl 53 kalau nggak salah, ketika Los Angeles Rams lolos ke Super Bowl melawan New England Patriots di Super Bowl 53 gitu. Gue udah tahu awalnya tuh ada nama tim NFL namanya Patriots, dan itu memang udah terkenal banget tuh, karena saking terkenalnya bahkan gue posisinya waktu itu belum kenal banget sama NFL. Tahu gitu ada tim yang juara mulu namanya New England Patriots. Nah, gua kan orang yang suka dengan underdog gitu kan. Oh, iya. Tim-tim yang underdog yang pokoknya underdog yang nggak mau kalah, yang maunya menang tapi punya cerita-cerita yang seru di baliknya gitu. Gua kayaknya pilih Rams aja nih. Dan waktu itu sekadar milih aja, belum ada gua pengen nonton banget tapi semoga tim ini yang menang. Dan kebetulan halftime Super Bowl-nya seingat gue waktu itu adalah Maroon 5. Iya, Dan yang seperti yang udah kita tahu ternyata Maroon 5 itu tampil di Super Bowl 53 di halftime-nya jelek banget. Aduh, gue aja nonton apaan sih ini, nggak jelas. Karena nggak jelasnya itu udah gitu ternyata tim yang gue pilih kalah. Iya. Jadi akhirnya gue ya ternyata ya gitu, ternyata nonton NFL, ternyata NFL seru juga ternyata. Tapi ketika itu gue masih belum tahu apa-apa namanya peraturan NFL segala macam. Iya. Gue masih bingung nih, Iya. gimana caranya gue menentukan poinnya seperti apa ketika gue pertama kali nonton.
terus juga ya peraturannya apa gimana segala macam. Nah, pertanyaan gue yang pertama nih, Aha. sistem poinnya tuh. Ah. Kalau misalnya tim NFL tuh kalau mau cetak poin tuh kayak gimana? Oke, jadi itu di NFL itu ada kalau yang paling umum itu kalau misalnya bikin touchdown itu 6 poin. Oke. Nah, habis touchdown itu ada namanya extra point. Nah, di sini nih di layar nih, ini kan ada touchdown nih 6 poin, ya kan? Nah, terus habis touchdown itu ada namanya try after touchdown. Nah, jadi tim bisa pilih mau 1 poin atau 2 poin. Kalau 1 poin itu ntar timnya nendang bola ke tiang U itulah namanya. Nah, kalau yang safety itu sebenarnya lumayan langka, bisa jarang banget terjadi. Nah, kalau 2 poin itu, jadi tim itu harus main kayak biasa. Main biasa lagi. Nah, kalau misalnya timnya itu lempar bola ke end zone terus ditangkap atau misalnya dikasih bola ke running back terus ke end zone dapat 2 poin gitu. Cuman itu resikonya tinggi karena ya makanya resiko tinggi ya 2 poin gitu. Kalau tendang kan tinggal tendang tung gitu. Ya, cuman kan sekarang kan karena peraturannya titik field goal-nya dimundurin biar lebih agak susah gitu kan. Jadi ya sekarang extra point after touchdown kadang suka nggak masuk gitu. Jadi intinya 1 poin itu timnya habis touchdown tendang bola ke yang tiang U, yang 2 poin itu main lagi sampai lempar bola ke end zone atau kasih bola buat lari gitu ke end zone dapat 2. Nah, terus selain touchdown nih misalnya udah sampai 4th down gak lewatin garis kuning nih. Tapi kira-kira nih bisa ditendang nih jaraknya nih. Ditendang ke yang tiang itu. Kalau bisa masuk dapat 3 poin itu namanya field goal gitu. Tendangan. Nah, untuk field goal sendiri berarti itu kan nendang bola ke tiang yang ada bentukannya kayak U Yang gitu. itu iya. Itu case-nya apa aja? Maksudnya yang membolehkan tim itu untuk nendang bola tuh kayak gimana? Jadi yang paling umum itu misalnya nih ini kan ada down-nya kan ada 4 kali kan. Ada first down, second down, third down, sama fourth down. Nah, itu kan down itu 4 kali kesempatan buat lewatin garis kuning nanti yang ada di TV nanti kita jelasin ya. Nah, kalau misalnya nih timnya udah sampai third down, gak nyampe juga lewatin garis kuning. Nah, itu kan fourth down ada pilihannya. Mau lanjut play buat lewatin garis kuning, tapi resikonya kalau misalnya gak lewat garis kuning nanti turnover berarti boleh gantian bolanya ke tim lawan mulai di titik itu atau misalnya ya tendang bola biar dapat 3 poin biar aman gitu. Nah, jadi kalau misalnya field goal itu biasanya kalau udah nggak bisa lewat garis kuning lagi pas abis third down, pas lagi fourth down-nya itu. Berarti ini adalah case untuk offense Ya. yang mau bikin gol. Kalau misalnya defense, gimana caranya defense kalau bikin touchdown itu bisa nggak kira-kira? Bisa. Jadi di defense itu juga bisa bikin touchdown. Pertama misalnya nih lagi nge-tackle, terus bolanya lepas, bola lepas karena ditarik atau misalnya ditonjok gitu kan, bola lepas. Terus bolanya kan gelinding-gelinding kan, pada rebut-rebutan tuh kayak di film-film kan pada rebutan sampai wah gitu kan. Iya. Nah, itu misalnya diambil pemain defense, terus pemain defense-nya lari sampai ke end zone lawannya. Nah, itu dapat 6. Dapat 6 juga. Itu dianggapnya defensive touchdown. Berarti offense dan defense itu juga sama masing-masing juga punya hak yang sama buat mencetak poin berarti. Betul. Nah, terus juga nggak itu juga. Itu kan yang bola lepas-lepasin namanya fumble ya. Nah, terus satu lagi ada namanya istilahnya di NFL itu pick six. Jadi pick six itu misalnya nih QB-nya lempar bola, tahu-tahu diambil sama pemain lawan. Nah, pemain lawannya bawa bola ke end zone, ya sama aja itu touchdown gitu. Touchdown juga. Nah, sama satu lagi. Ini kan ada safety ya. Safety point. Nah, bukan safety yang itu ya. Ini safety ini pakai helm. Nah, iya maksudnya itu. Nah, jadi safety itu misalnya gini. Pemain offense-nya dia mulai play-nya deket-deket di end zone punya dia. Iya. Ya kan? Oh, di end zone tim yang nyerang gitu. Iya, misalnya nih dia mulai play-nya di end zone ini nih persis depan dia nih. Bukan yang end zone lawannya ya. Yeah. End zone lawannya kan kalau misalnya nyerang lempar bola terus ke end zone kan dapat 6 poin ya kan. Nah, ini beda lagi misalnya nih di end zone dia nih. Tapi terlalu deket. Bola play diambil sama QB atau running back atau siapapun, tiba-tiba di-tackle sama pemain defense-nya nih di end zone dia. Yeah. Nah, itu
bahasanya kalau di bola kan bunuh diri. Nah, itu sama aja. Nah, ini safety itu namanya bunuh diri gitu. Oh, jadi safety ini bunuh dirinya. Iya, bunuh dirinya American football. Nah, kalau bunuh diri dapatnya 2 poin gitu. Tadi udah lu sempat mention juga gitu terkait apa? First down, second down, third down. Nah, kan sebelum kita kayak nonton mengetahui first down, second down, third down itu apa? Lapangannya sendiri kan ada garis-garisnya tuh. Ada banyak banget garis-garisnya. Bahkan angkanya tuh ada 10, 20, 30. Tapi tulisannya gede-gede banget gitu. Iya. Dan itu kenapa dan fungsinya untuk apa? Nah, ini jadi ya kalau kalian lihat kan Nah, ini kan ada garis-garis banyak nih di sini Ya, nih, ini kan tengah-tengah, terus ya. ini angkanya gede-gede banget gitu. Nah, ini fungsinya apa sih? Nah, jadi ini 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30. Nah, ini buat nunjukin yards ke berapa gitu. Ini jadi yards ke 10, yards ke 20, yards ke 30, yards ke 40, yards ke 50. Nah, ini kan ada arah, ini kan maksudnya arah buat ini kan, buat arah misalnya timnya nyerang, ini kan bolanya lagi di sini nih, berarti nyerang ke sono. Nah, berarti kan itu buat arahnya gitu. Bolanya sekarang posisinya di mana? Berarti kan kalau misalnya nyerang ke sana, berarti 40 itu berarti anggapannya 60 yard gitu. Yard ke 60, 70, 80, 90. Nah, terus ini yang garis-garis kecil ini, ya ini ibaratnya ini kan yardnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, terus ada lagi garis kecil-kecil ini. Nah, ini misalnya kan setiap abis down itu kan berarti mulai play. Nah, ini buat batasannya gitu. Misalnya nih, QB-nya lempar ke sini. Nah, berarti kan playnya nanti bukan mulainya di sini. Nanti playnya mulainya di deket-deket sini nih. Di Pembatas tengah ya, garis lagi. pembatas ya Berarti gitu. mulainya di tengah lagi. Iya, karena kan kalau misalnya mulainya ke sini terus misalnya QB-nya mau lempar WR ke kanan keburu out. Oh iya deh. Udah out duluan ya kan. Nah, jadi ini misalnya nih QB-nya lempar ke sono, ke kiri situ, ya mulainya di pojok sini. Kalau misalnya mulainya lemparnya ke tengah, di tackle di tengah, tadi ukur aja di mana. Oh, Pas diukur yang down-nya. mana yang jaraknya lebih dekat ya? Iya, jadi misalnya nih di tackle-nya di sini nih. Ya udah ntar di titik-titik itu. Gitu. Oh, gitu. Intinya kalau udah ngelewatin banget yang pembatas ini, ya ntar taruh bolanya di paling kanan atau paling kiri gitu. Quick note aja, kenapa hitungannya pakai yards gitu? Kan kita nih orang yang bukan orang Amerika kan pengen tahu gitu yards tuh 1 yard tuh berapa gitu kan. Kenapa nggak pakai kilometer aja gitu kan, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo kan kita yang bukan orang Amerika kan hitung lebih gampang. Iya, ya alasannya gampang. Ini buatan orang Amerika. Suka-suka lah orang Amerika. Kayak kemarin di Blend 41 kan ya aja kalau juara dibilangnya world champion. Udahlah. Gak usah dipermasalahin, gak usah dipusingin. Ini buatan orang Amerika, ya udahlah. Nontonin aja. Padahal ngitungin 1 yard itu tuh gue tuh kadang suka harus Google ya 1 yard tuh berapa sih gitu kan. 1 yard 1,666 kilo. Ribet udahlah yang penting gue mah nonton aja dah gitu Iya, kan. nonton aja dah kalau udah urusan Amerika lah ya. Nah, tapi kan ini kalau misalnya kita nonton di stadion gitu, kita bisa ngelihat ya bisa lihat ya ini seperti ini gitu. Ya tontonan NFL ya full ini. Full kalau ini misalnya berapa ratus ribu ini sampai ke atas ya membuktikan lah NFL nomor 1 di Amerika. Di Amerika. Ingat, di Amerika. Di Amerika, bukan di dunia, Bukan di ya. dunia ya. Kalau di dunia baru saya akui yang olahraga lain yang nomor 1. Nah, ini di Amerika gitu. Tapi kalau misalnya gua nih lagi nonton entah itu video-video highlight, video-video di YouTube, bahkan kalau misalnya gua nonton langsung, itu ada sesuatu yang nggak gua lihat kalau misalnya gua nonton langsung kalau misalnya di stadion. Itu ada namanya garis-garis kuning, entah itu garis kuning, garis merah. Itu biasanya kalau di TV itu atau bahkan di YouTube dah. Itu banyak banget itu garis kuning apa segala macam. Itu kenapa kalau misalnya di stadion tuh nggak ada tapi di TV ada? Karena gini, kalau nonton di TV kan pastinya ya nonton di TV itu kan pasti ada kayak orang suka bingung kan. Ini garis first down-nya mana, itunya gimana. Kalau nonton di stadion kan ada wasit yang megang ini kuning kan. Itu kan udah ketahuan nih, first down-nya situ. Nah, kalau nonton TV kan suka bingung nih di mana ya garisnya. Nah, jadi ini garis kuning itu buat nunjukin di mana garis first down-nya gitu. Jadi tim itu harus punya 4 kesempatan, ini udah pasti 4 kesempatan ya, fourth down itu. Nah, 4 kesempatan buat ngelewatin garis kuning itu. Nah, jadi buat nonton TV itu buat mempermudah gitu. Sekarang posisinya di mana gitu. Di mana garis first down-nya, di mana bola di step-nya gitu.
Jadi kalau di TV itu sebagai penanda kalau misalnya orang yang nonton TV kan kita nggak bisa ngeliat wasit-wasitnya kan. Nah berarti Nah, ini buat iya. menandakan kalau misalnya, oh ini first down-nya tuh dari sini sampai sini, Mhm. gitu. Nah kalau misalnya udah lewat situ berarti first down-nya balik lagi gitu kan. Iya, heeh. Jadi biar tahu nih, oh ini jarak misalnya second and seven, berarti kan second down and seven itu berarti 7 yard dari bola yang di-snap sampai ke garis kuning. Nah, makanya di TV dibikin garis kuning itu biar tahu, oh jaraknya segini gitu. Mhm. Terus juga ada first down, ada second down, ada Mmm. third down, bahkan kalau misalnya di TV itu kan kayak ada misalnya first and 10 atau Ya, first 10. aha, Ada misalnya 2/7, ada 2 dan 7, aha, 3 dan 5. mhm. Down itu apa memang sebenarnya? Nah, yang kayak gue bilang tadi itu down itu kesempatan gitu, Kesempatan? chance-nya gitu, berapa kali kesempatan offense buat ngelewatin garis kuning. Berarti ya first down kesempatan pertama, Mmm, second down kesempatan kedua, third down kesempatan ketiga, sama fourth down kesempatan keempat. 4. Nah, kayak Nah, gini nih, contohnya ini nih. Nah, ini ya berarti ya? ini kan pasti dari yang TV yang nyiarin kan suka beda-beda ya, kasih garis yang ini nih, yang Garis titik bola. kuning, iya. Kalau yang kuning udah pasti, udah semua penyiar TV pasti pada, kalau yang garis persen tuh garis kuning. Nah, merah itu berarti titik di mana bola itu sekarang ditaruh gitu. Oke. Ini kan nih third and 10, berarti kesempatan ketiga Mmm, and 10 yard, berarti 10 yard dari jarak garis merah itu ke garis kuning. Nah, kalau misalnya lagi play bolanya ditangkap sama WR-nya lewatin garis kuning, berarti ulang lagi first down and 10, maju maju lagi lagi. dijarakin 10 yard kuning. Kalau misalnya di third and 10 bolanya nggak nyampe garis kuning, ya udah berarti fourth down. Nah, yang tadi gue bilang kalau udah fourth down timnya pilih, kalau misalnya Tata deket nih, Tata mungkin yakin, oh bisa lewatin garis kuning, ya udah play lagi. Kalau misalnya nggak yakin, terus juga mau nendang field goal kejauhan nih ke Ke tiang itu, nah tiang. ada namanya punt, tendang punt gitu, biar boleh ngejauh Mmm, supaya lawan mulai play-nya tuh nggak terlalu deket ke end nggak zone terlalu dekat, yang diserang gitu. biar nggak terlalu dekat sama end zone yang udah kita punya ya berarti ya? Betul. Tadi juga udah disebut terkait dengan adanya wasit, wasit itu kan jadi kalau misalnya tadi di stadion ada wasit yang nunjukin kalau misalnya ini udah first down, second down, dan Mmm, third down kan. mhm. Dan pertanyaan gua kalau misalnya di match NFL itu ada berapa wasit emang sebenarnya? Di NFL banyak. Nih, Dalam satu match? ya nih, dihitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngapain 7. aja? Kerjaannya ngapain aja? Ya yang pastinya ini ya, mengawasi pertandingan ya. Ada VAR-nya nggak berarti? Oh, Kalau di justru bola kan VAR gitu kan, iya, kalau di NFL justru ada? NFL duluan, Oh baru NFL dulu. VAR. Begitu Justru NFL dulu ya itu berarti? NFL duluan. Jadi tuh kalau misalnya nih ada play yang membingungkan nih, misalnya, ini lewat first down tapi kata wasit, nggak lewat. Tapi kata pelatihnya, ini seharusnya lewat nih gitu. Nah bisa Mhm, namanya nanti, challenge gitu. Nanti kayak pelatihnya ngelempar bendera merah gitu kan. mmm, Nanti di-challenge, nanti ada di review, entar dia ngelihat pakai tablet gitu lah, ya ada tablet gitu lah. Nah, mmm. terus juga ya wasit yang ketua wasitnya tuh yang pakai topi putih. Ada bedanya ternyata ya. Iya, Jadi kalau misalnya beda-beda. yang wasit yang di tengah gitu, Iya, wasit yang yang manggil-manggil foul-nya apa, terus misalnya mutusin touchdown apa enggak, itu itu yang yang pakai topi topi putih? putih, dia yang kepalanya nih, ketuanya Mmm, gitu. Nah, yang lain itu misalnya kayak nanti ada kayak wasit yang deket-deket yang ketua wasitnya nih, terus ada juga wasit yang di belakang tim defense, ada yang di samping juga gitu. Jadi ya wasitnya udah ditempat-tempatin buat ngawasin kalau misalnya tiba-tiba ada pelanggaran atau ya di mana titik, bola itu ditempatin gitu. tapi wasitnya emang udah pasti terjamin kualitasnya kan? Oh, sudah terjamin lah tapi ya namanya juga olahraga lah ya, pasti kan ada wasit yang membuat keputusan yang aneh-aneh nih, seperti tim Anda nih kan yang pas Super Bowl seharusnya pas interference lawan Saints, Oh tahu-tahu itu enggak sih. nih itu bisa Enggak, lihat di, enggak. NFC Championship tahun berapa ya? 2018. 2018. Nah itu katanya foul ya kan, defensive pass interference, tapi kata wasit enggak. Itu makanya lumayan kontroversial ya. Nah, ya wasit walaupun udah memenuhi standar, tapi pasti ada yang aneh-aneh kayak olahraga, ya kayak di sepak bola juga kan, kadang yang, "Lah, ini kan foul atau, diving tapi kok nggak dihituin?" Nah, memang ya nggak ada yang sempurna.
Tapi meskipun gak ada yang sempurna, tapi dengan wasit yang ada sebanyak ini sih harusnya bisa meminimalisir hal yang Iya, terjadi kayak gitu sih. minimalisir makanya, karena juga yang pas play itu kejadian cepet banget jadi ya Hmm. makanya banyak wasit itu jadi buat ngawasin nih di mana foul-nya dan lain-lain gitu. Bahkan gak cuma wasit yang banyak di satu pertandingan NFL tuh, gak cuma wasit yang banyak ya. Pemainnya aja banyak, bahkan pemainnya tuh banyak banget. Kalau nggak salah Iya. seingat gua tuh ada 53 orang yang bermain di satu tim. Betul, jadi, di NFL itu rosternya itu ada 53 orang, gitu. 53 orang. 53 orang yang udah dibagi-bagi per posisi, ada QB, running back, defensive line, linebacker, dan lain-lain. Jadi, ya satu posisi ada beberapa pemain gitu, jadi ada depth chart-nya. Dan selain tadi kan ada QB apa segala macam gitu. Udah biasanya pasti udah ada 2 kan, ada 2 yang paling penting, ada offense dan juga defense. Iya. Tapi ada satu lagi nih yang keluar itu cuma di waktu-waktu tertentu aja gitu. Iya. Dan itu special team. Heeh. Ngapain aja mereka? Nah, dari namanya aja kan udah spesial ya. Spesial kan berarti kan ya nggak yang sedikit gitu kan. Yang sedikit keluar gitu. Nah, jadi special team itu unit yang gunanya buat nendang-nendang bola gitu. Oh, jadinya nendang-nendang bola tuh special team. Spesial, karena kan spesial kan jadi ya kan nendangnya jarang. Oh iya nih, bener Iya, ya. tapi kok mainnya pakai Spesial. tangan? Ya canda-canda. Nah, Spesial pakai tulang, soalnya bolanya pakai tulang. ya udah. Jadi special team itu dia yang nendang kick off. Oh, Terus kick off juga ditendang ya berarti ya? nendang kick off kan, sama nendang punt. Tapi special team juga nggak sekedar nendang juga, dia juga ada yang buat kick off return gitu. Buat kan ditendang nih bolanya ke lawan. Kan lawannya kan pasti nangkep bola terus lari kan biar larinya lebih jauh supaya offense timnya startnya bisa lebih deket ke end zone buat nge-score-nya kan. Nah, kick off kan juga ada punt return, sama aja kayak kick off return, cuman beda kan kalau tadi punt misalnya udah fourth down kejauhan sama garis kuningnya atau nggak terlalu deket sama garis itunya ditendang kayak tendang kiper bola. Tendang kiper yang cuma tinggal lempar terus ditendang gitu. Ditendang itu. Nah, kalau misalnya sama returner ini PR itu, kalau misalnya dapat bola, nah di return, nah itu nanti itu tugas lainnya special team. Oh, berarti memang beneran spesial ya? Makanya spesial karena kan jarang. Ya kan spesial. Spesial. Jarang ya? Jarang. Makanya dinamanya spesial. Special team. Tapi kalau misalnya tadi berarti kan namanya tadi ada dibilang adanya kick atau punt returner. Itu berarti ya tugasnya yang nangkep bola dari yang udah bola kick off dibawa lari kan. Dan kalau misalnya masalah lari gitu, gue kalau ngeliat highlight atau lihat video di sosial media atau di YouTube gitu kan, ini yang orang-orang yang nangkep bola itu atau para wide receiver ini, bahasanya wide receiver, itu tuh ternyata setelah gue cari-cari atau gue cari tahu itu lari, cuman nggak asal lari gitu, maksudnya larinya tuh ada arah ke sana, ada arah ke sini, ada yang gocak-gocek sana sini gitu. Itu emang ada rute khusus atau memang diinstruksikan seperti itu apa gimana? Itu udah pasti rute khusus karena kan kalau pemain NFL gitu itu kan kalau rute kan berarti WR ya. WR, tight end sama running back gitu kan. Mereka kan dari kecil udah diajarin buat route running gitu namanya kan. Nah, ya NFL itu nggak sekedar asal tubruk kelar selesai, enggak. Abisnya kan yang ada yang ngejagain, ya kan. Nah, berarti kan harus ada gimana caranya buat ngelewatin defense itu kan. Nah, makanya jadi kayak ada route gitu kayak quick in, ada out, ada slant, ada corner, ada post, ada go, ada nah nih. Lu lihat aja udah pusing kan nih kan. Udah pusing. Ini garis-garisnya banyak banget. Iya, ini udah pusing ya kan lu lihatnya kan. Makanya ini seninya American football ini. Karena lu nonton lihat WR-nya gocak-gicik gitu kan. Itu sebenarnya ada route-nya. Nggak asal gocek aja berarti. Asal gocek, asal gocek. Ternyata memang instruksinya seperti itu. Instruksinya gitu. Misalnya nih, kayak gini nih, route-nya nih. Ini quick in. Ini kalau kalian yang main flag football nonton ini pasti tahu nih. Nah, karena ini harus hafal mati. Nah, terus misalnya yang lari terus ke sini namanya comeback. Ini misalnya lari ke sini slant in dan lain-lain. Jadi ya route-nya NFL itu apalagi buat wide receiver karena tugas utama nangkep bola ini harus hafal mati.
Sebanyak ini harus apa? Sebanyak itu harus apa mati. Kalau salah ya salah WR. Lu udah belajar capek-capek kenapa nggak bisa jalanin rutenya dengan baik gitu. Biasanya sekali keluar formasi gitu kan, ini juga bakal nyambung ke pertanyaan selanjutnya gitu. Iya. Formasi-formasi di American football itu bedanya apa dengan kalau misalnya kita bandingin dengan ya paling dekat aja dah sepak bola gitu. Perbedaan yang paling jelas terkait formasi. Ini kan kalau tadi udah ada formasinya tuh. Iya. Formasi dari offense dan bedanya yang paling kelihatan dari sepak bola tuh apa? Yang pasti beda jauh ya kan, kalau sepak bola kan kayak formasi 4-4-2 kan, ada 4 back, 4 midfielder, 2 penyerang. Kalau di American football formasinya bahasanya udah mulai aneh-aneh lagi, bukan bahasa angka ya, walaupun nanti ada defense ada bahasa angka ya. Pakai angka. Nah, di American football ya ada contohnya kayak single back, shotgun, I formation, I weak, I strong, pistol, dan lain-lain banyak. Nah, kalau di defense-nya ada formasinya 3-4, 4-3, nickel, dime, dan lain-lain. Jadi ya kembali gue bilang kalau di American football itu ya seninya itu mempelajari rute, mempelajari formasinya, karena kalau gue saranin ya, gue sangat saranin kalau mau lebih paham American football apalagi NFL itu kalian main gamenya namanya Madden NFL. Betul. Itu karena kalau kita tanya yang baru nonton NFL, ya walaupun pasti banyak yang bilang, gue tahu American football atau AMFU dari iShield Saya 21. gitu. Iya. Iya. Devil apa sih jatuh bahasanya. Devil running back. Ya gitu Ya dah. itulah. Devil running back gitu-gitu kalau nggak Ada salah. juga yang main Madden. Tapi menurut gue sih yang bakalan lebih gampang buat paham American football tuh Madden. Nah, jadi kalau misalnya formasi nih, contohnya nih, contohnya Insert. Nah, ini nih. Ini kan namanya single back. Single back. Kenapa dinamain single back? Karena single back. Ada satu di belakang. Single back. Oh, ada satu orang di belakang berarti. Iya, single back. Oh, oke. Nah, single back. Nah, tapi kan ini kan single back ada jenis-jenis ya. Ada wing trips bunch, bla 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 itu kan bahasanya. Kalau misalnya boleh tahu lagi, nonton aja dan baca sendiri ya. Nah, atau enggak ini lebih gampang lagi main Madden NFL. Betul. Gitu. Main gamenya. Nah, ini kalau nggak salah ya, apalagi kalau yang nonton ini dan tahu American football, sorry kalau salah ya. Ini kalau salah namanya trips bunch. Trips bunch. Karena trips bunch itu kan trips 3 kan? 3. 1, 2, 3. Ditaruh di posisinya yang deketan, bunch. Oh, deketan. Bunch Okay. gitu. Nah, jadi ya formasinya walaupun namanya single back tapi ya variasinya banyak lagi. Banyak juga ya. Jadi ya makanya gue sempat bilang di part 1 kan, itu gedenya playbook tuh bisa kayak buku kamus kali 2 ya karena formasi banyak. Banyak banget ya. Banyak banget, nggak sekedar cuman 4 ya kalau di ya maaf ya kalau satu nggak sekedar di sepak bola misalnya cuman 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3 udah kelar, enggak. Ada lagi ini kalau ini the single back trips bunch bla bla wide trips bla bla gitu. Nggak cuma formasi yang banyak seabrek itu, penalti ini. Penalti itu yang gue baca juga banyak banget, ada berbagai macam model penalti. Iya. Ada yang wasitnya sampai begini-begini, ada yang begini-begini, ada yang begini-begini. Itu ternyata itu ada kodenya masing-masing. Betul. Bisa jelasin sedikit agak apa aja? Nah, jadi yang kalau ini ya, kalau selain penalti ya, ini yang mungkin paling lumrah dulu ya, yang signalnya wasit ya. Kan kalau biasanya kalau misal touchdown gini kan. Ya, touchdown kalau misalnya touchdown pada gini. tangan-tangan semua Iya, gitu kan. Nah, ini contohnya ini touchdown. Touchdown gini. Kalau misal bunuh diri ya kayak joget Yang gitu bunuh nih. diri, Gini. tangannya begini. Iya. Nah, kalau misalnya pas dicek bolanya lewatin garis first down, dia gini, nunjukin gitu. Nunjukin. Terus misalnya playnya udah selesai, ini dead ball gitu. Dead ball udah. Nah, terus kalau timeout dia ntar kayak gini. Timeout gitu kan. Timeout. Kalau misalnya lagi play, misalnya playnya complete atau nggak keluar out of bound gitu, kan waktunya jalan. Tadi ini tangan. Nah, ini misalnya delay of game. Delay of game itu penalti yang lumayan banyak terjadi di NFL. Jadi itu kan di NFL itu ada kayak play clock.
sama kayak basket kan. Basket kan kayak play clock-nya 24 detik kan. Iya. Kalau di NFL itu 40 detik, ada juga yang 25 detik kalau misalnya baru mulai atau gimana gitu. Nah, misalnya pas bolanya di snap lewatin play clock. Nah, itu delay of game. Nah, delay of game ntar dia kayak gini. Wasitnya tuh gini. Delay of game. Nah, terus kalau false start, nah false start itu dia signalnya kayak di basket itu traveling kayak gini. Oh, yang Iya, gini. Nah, false start. Ini false start. Jadi itu false start misalnya udah mau set nih, udah kan mau set. Sebelum QB-nya bilang hot, itu pemainnya ada yang gerak gitu. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak Oh, boleh, iya. nggak boleh pas boleh. Abis itu boleh pas kalau belum dikasih ke QB, ya pemainnya nggak boleh gerak. Sebenarnya sih ada namanya motion ya. Tapi kan motion itu kan dibolehin cuma satu orang ya kan. Kecuali kalau ganti formasi langsung ganti semuanya. Iya, iya. Nah, kalau udah berdiri semua, bolanya belum dikasih tapi pemainnya gerak, false start. Nggak boleh. Oh, Jadi oke. dia ntar kayak gini. Ini banyak banget ya. Banyak. Ini tadi aja kita baru ngomongin baru nyampe 9. Iya. Kalau nggak salah yang gua lihat itu bahkan ada sampai ada 20-an. 30-an malahan. 30-an kode-kode segala macam. Iya. Kayaknya kalau misalnya mau ngebahas lebih banyak lagi nanti aja atau enggak kalian nonton aja video-video ini banyak juga yang ngebahas seperti itu. Dan juga ya mungkin pas video ini diupload musim NFL ntar lagi mulai sambil nonton lah match-nya. Terakhir nih pertanyaan terakhir. Gua kan pakai jersey nih. Ada angka 9. Kebetulan pemain favorit gua sekarang adalah Matthew Stafford, the quarterback yang tugasnya megang bola, yang ngoper bola, yang mimpin lah. Yang mimpin di lapangan. Dan itu tuh kalau misalnya pemain di NFL tuh untuk penomoran, sistem penomoran gitu kan. Kalau misalnya di bola dari biasanya tuh starternya 1 sampai 11. Dan kalau di NFL tuh sistem nomor dari pemain tuh kayak gimana? Kalau di NFL itu ada ini ya peraturannya juga. Cuman kan kalau pas mulai musim 2021 main tuh udah ada kayak dilonggarin gitu. Jadi tuh sekarang WR itu sama wide receiver sama running back, linebacker dan lain-lain itu boleh pakai nomor single digit boleh. Terus nomor yang lain-lain juga boleh. Tapi di NFL sih, nah ini contohnya nih. Contohnya nih, QB, punter sama kicker. Dia bolehnya 1 sampai 19 nomornya. Karena emang pemainnya dikit. Betul. Berarti selain dari posisi ini misalnya, ini kan ada linebacker. Berarti nomor yang boleh tuh dari 90-99. Selain itu, selain dari 159-10-99 nggak boleh berarti? Nggak boleh pakai nomor itu? Nggak boleh, itu udah peraturannya udah kayak gitu. Plek gitu. Nah terus misalnya defensive back itu ini ya itu tuh defensive back itu cornerback sama safety. Nah mungkin ada yang bingung, safety kan bunuh diri, kok ada posisi lagi nih? Emang ya namanya gitu, namanya safety karena itu yang paling belakang gitu. Nah defensive back itu 1 sampai 49. Running back, fullback, tight end, halfback itu running back sama aja. Running back sama wide receiver tuh nomornya 1 sampai 49 sama 80 sampai 89 karena pemainnya banyak. Ntar kalau pemainnya masuk nih, pemain wide receiver di satu tim banyak tapi nomornya udah pada keambil gara-gara ada yang di-retired kan buat ngormatin legend. Ntar mau pakai nomor berapa lagi? Oh iya, ding bener. Iya kan? Iya. Jadi kemarin dilonggarin peraturannya, boleh pakai nomor single digit atau nomor lain-lain. Nah ini offensive lineman tuh yang kemarin sempet gua jelasin tuh yang badannya gede yang ngelindungin quarterback atau buka jalan buat running back lari itu 50 sampai 79. Defensive lineman itu yang langsung depan sama offensive line itu nomornya 50 sampai 79 sama 90 sampai 99. Jadi ini peraturan nomornya yang tuh kan nih tulisannya kan 2021 approve. Paling update deh berarti ya udah ini. Terupdate. Terupdate berarti. Nomornya. Oke, ini nomor dari 1 sampai 99 semuanya berarti kepake. Nah iya, tapi nih contohnya nih kayak Nuha pakai, ini kan QB nih, nomor 9. Nomor 9 karena karena quarterback cuma boleh 1 sampai 19. Ah. Nah, contohnya ini juga nih. Mungkin yang fans Steelers atau mungkin yang main fantasy tahun ini Najee Harris ya, running back-nya Steelers, nomor 22. Karena running back bolehnya 1 sampai 49 sama 80 sampai 89 gitu. Oke, kayaknya cukup nih ya di part kedua kali ini pembahasannya udah cukup detail. Kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu lagi gimana sih cara detail peraturan di NFL bisa tonton aja video-video di YouTube. Oh iya, sama satu lagi mungkin. Sama satu lagi gimana? Sama satu lagi kalau ini kan karena musim NFL bentar lagi mulai nih ya. Betul, hari NFL Jumat. musim udah mau mulai. Karena musim kemarin aja tuh yang baru nonton aja udah pada bilang, "Kak, saya jantungan Kak nontonnya. Capek nonton."
Iya. pertandingannya tipis-tipis mulu, Heeh. sedang. Nah, langsung aja follow Instagram komunitas kita @NFLFansIndo. Kalau mau ngobrol sama semua fans NFL di Indonesia, gak cuman di ibu kota aja. Di Aceh ada, di Papua ada, di Kalimantan ada, Sulawesi ada, Nusa Tenggara ada, Denpasar ada, semua di Indonesia ada fans NFL-nya. Nah, itu bisa join ke Telegram kita, cari aja NFL Fans Indonesia. Betul, Terus karena bentar lagi season juga udah mau mulai kan ya. iya, jadi bagus ini buat melatih jantung Anda menonton NFL karena udah pasti jantungan. Nontonnya capek nontonnya ini. Oke, hari Jumat nanti NFL season 2022 bakal mulai. Thank you Fadil udah datang ke Yuk, sini buat thank you banget, ngejelasin thank you part banget. 2 kali ini. Thank you banget. Memang season udah memulai, season baru memulai. Gak sabar gue mau nonton NFL musim ini. Parah. Karena kan Rams juga mempertahankan gelar juara nih. Iya Ini nih. bakal menarik buat gue untuk musim ini. Iya. Jadi sampai ketemu di Regista 101 episode selanjutnya. Bye!